Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Mungkin Bapak Komang, selaku ketua kelas bisa mewakili untuk memimpin berdoa. Silakan, Komang. Iya, Pak Nyoman. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Komang sudah mewakili untuk memimpin berdoa. Nah, untuk saat ini Pak Mul akan memulai untuk mengabsen kehadiran kalian. Nah, sembari Pak Mul mengabsen, minta tolong Komang langsung disiapkan proyektor, emang ya? Karena Pak Mul akan menggunakan proyektornya dalam proses pembelajaran hari ini. Minta tolong Komang. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Pak Mul akan mengabsen, jadi yang Pak Mul sebut namanya tolong diangkat tangannya. Eka Riasi hadir. Ini audionya dimasukkan juga, Bapak. Oh, boleh. Karena nanti di video. Hadir, Pak Mul. Oke, baik. Terima kasih. Iya, siap, Bapak. Fatma. Hadir, Pak. Arya. Hadir, Pak. Adelia. Hadir, Pak. Sirilus. Sirilus. Oh, baik, sudah hadir. Nah, jadi sudah hadir semuanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ini kelasnya masih kotor. Tadi yang piket sudah bersih-bersih kah? Sudah, Bapak. Sudah, Pak, tadi. Padahal sudah, Bapak. Tadi Arya tuh jorok sekali, Pak. Makan di dalam, dikasih tahu juga bandel dia, si Arya. Sampahnya di kolong bangku masih area. Ya, katanya Arya lapar. Emang jorok, Emang Arya. bandel, Pak, si Arya. Belum sarapan, Pak. Coba tenang. Sekarang coba dicek di kolom bangkunya masing-masing karena nanti ini Ya, Pak. kaitannya dalam proses pembelajaran. Jadi semakin bersih kelas kita, maka pembelajaran akan semakin nyaman. Coba dicek kolong bangkunya kalau yang masih ada sampah, di bawahnya juga langsung. Arya paling banyak, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, di tempat saya bersih, Pak. Bersih, Sudah Pak. bersih, Pak. Baik, kalau Bersih, sudah bersih, Pak. Nah, jadi kalau sudah bersih kita belajarnya akan menjadi lebih nyaman ya. Nah, sebelum Pak Mul mulai lagi ke materinya, lanjut ke materinya. Nah, Ya, Pak. karena kita jurusan perhotelan, jadi Pak Mul mau cek grooming kalian dulu lah. Tapi sebelum Pak Mul cek, Pak Mul mau tanya. Eka Riasi tahu pengertian grooming itu apa enggak? Tahu, Pak, tentang penampilan diri, Pak. Nah, benar sekali. Jadi standar berpenampilan. Pak Mul mau lihat dulu. Sudah semuanya pakai harness ini? Lupa, Karena- Pak. Sudah, Lupa. Pak. Oh, Eka Riasi lupa. Adelia sudah. Winda juga sudah. Oke, baik. Coba sekarang kukunya dilihat karena jangan sampai kukunya udah gede tapi masih hitam, coklat seperti itu ya. Nah, Rambutnya Pak Komang panjang itu, Pak. oh, baik. Itu Komang rambutnya masih panjang. Arya kukunya jorok, Pak. Nah, oke. Yang untuk yang rambutnya pertama Pak Mul bahas mengenai groomingnya Eka Riasi lupa pakai harness. Jadi untuk hari ini Pak Mul kasih kesempatan Eka Riasi tidak menggunakan. Nah, Iya, tapi Pak. harap di pertemuan berikutnya Eka Riasi sudah menggunakan. Untuk Iya, Komang, Pak. Baik, Pak. untuk Komang tidak perlu Pak Mul cukur ya, karena Komang sudah besar. Iya, Pak. Tapi silakan. Kemarin sudah mau cukur, Pak, tapi tukang cukurnya tutup, Pak. Nah, jadi bisa mungkin cari tempat yang lain Mang agar memang tetap rapi seperti itu ya. Baik, karena sudah semua Pak Mul cek. Siap, Pak Nyoman, nggih. Untuk pembelajaran bisa Pak melanjutkan. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai pembersihan area kering dan area basah. Nah, di mana pada pembelajaran hari ini kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis pembersihan area kering dan basah. Kemudian untuk yang praktek kita akan melakukan pembersihan area kering dan area basah. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi dengan tayangan video dan PowerPoint, karena tadi sudah dibantu oleh Komang juga, Pak Mul berharap kalian itu dapat merinci prosedur area kering dan area basah dengan benar. Kemudian dengan tayangan video juga bisa kalian semua dapat membandingkan jenis-jenis area kering dan basah yang ada di hotel. Kemudian dapat memilih peralatan yang tepat. Kemudian juga dapat menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Nah, jadi untuk pendekatan model dan metode pembelajaran, jadi yang kamu gunakan di sini ada discovery learning. Nah, untuk penilaiannya, jadi nanti penilaian selama proses pembelajaran, Pak Mul akan mengambil nilai sikap kalian, kemudian pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian.
Nah, di sini Pak Mul punya sedikit kuis. Jadi kuisnya adalah memasangkan kata-kata berikut ke dalam gambar yang sesuai. Jadi ada main entrance atau pintu masuk utama, kemudian ada lobby, koridor, pool, garden, dan lift. Nah, jadi ada 6 kata dan 6 gambar. Nah, ada yang mau mencoba untuk menjelaskan atau menjodohkan gambar-gambar yang ada di depan ini? Mungkin salah satu dari kalian ada yang mau coba? Sebelum Pak Mul tunjuk, karena Pak Mul yakin setiap orang punya kemampuan. Oke, coba Pak Mul slide. Nah, sudah terlihat jelas? Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Baik, ada yang mau mencoba umpamanya main entrance itu gambar nomor berapa? Itu. Mungkin Arya. Boleh Arya? Nomor 1, Pak. Nomor 1 Iya, itu nomor apa? 1, Pak. Nomor 1 itu. Coba Arya sendiri dari Nomor 1 itu Pak main. nomor 1 entrance. itu In front of lobby itu, Pak. Main entrance nomor 1, Pak. oke. Oke, baik Gilir menjawab memasangkan 6 gambar yang ada. Nomor 1 main entrance, nomor 2 apa? Lobby, Pak. Lobby, Pak. Nomor 3. Jadi ini adalah berupa lorong yang kanan kirinya itu sisinya itu ada kamar. Kira-kira apa itu? Koridor, Pak. Koridor, Pak. Kalau nomor 4. Itu pool, Pak. Pool, Pak. Pool, Tempat kita Pak. berenang, Pak. Pak. Nah, ini nomor 5 kita lebih fokus ke areanya yang warna hijau-hijau. Kebun, ya. Pak. Kira-kira apa itu? Garden. 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 Kebun, Pak. Garden. Dan Pak, kebun. Taman. Garden, Mang. Jadi di sini ada kebun. Nah, kalau yang nomor 6. Itu lift, Pak. Nah, tempat masuk itu, Pak, Lift. untuk kita lift, Pak. berpindah kamar biasanya tuh, Pak. Naik turun biasanya, Pak. Lift, Naik Pak. turun, Iya. Pak. Nampak ya, Komang ya. Oke, jadi Pak Mul sudah mendapatkan jawaban dari tadi juga Pak Mul sudah catat itu jawaban dari Komang, dari Arya. Nah, tadi ada beberapa perbedaan yang Pak Mul dapatkan ketika kalian menjawab. Ada yang menyampaikan nomor 1 itu lobby. Kemudian ada yang menyampaikan nomor 2 itu main entrance. Kalau yang lainnya semuanya sama. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Mul? Kira-kira kenapa sih ada yang jawab lobby? Kenapa ada yang jawab main entrance di gambar pertama dan gambar kedua? Bisa saya jawab, Pak? Sepengetahuan saya saja, Pak, ya. Kalau salah Ya, jangan dimarahin, Pak, ya. Oke, Pak. Karena kalau salah itu memang di sekolah, Mang. Tapi kita perbaikin. Iya, Pak. Saya coba Silakan. jawab. Nah, kalau yang dari buku yang saya pernah baca, Bapak, kalau lobby itu biasanya ada tempat duduk, Pak. Karena difungsikan nanti tamu-tamu kalau datang sebelum dia ke reservation, dia bisa duduk-duduk, Bapak. Makanya di sana saya amati nomor 2 itu ada tempat untuk duduk tamu. Jadi saya menebak itu adalah lobby. Nah, yang nomor 1 di sana ada mobil, Pak. Kemudian ada juga karyawan di sana, pegawai staf hotel. Berarti itu adalah tempat masuk utama hotel, Pak, sebelum dia ke lobby. Jadi itu, Pak, jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih sekali, Mang, ini atas pendapatnya. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk Komang karena sudah berani untuk angkat tangan dan menjawab. Oke, terima kasih, Mang. Jadi Pak Mul yakin orang yang hebat adalah orang yang berani untuk mencoba, meskipun masih belum yakin. Ya, baik, Mang, ya. Jadi tepat sekali. Kalau lobby itu biasanya ada tempat duduknya. Jadi di gambar yang kedua itu memang ada beberapa tempat digunakan untuk tamu menunggu pada saat proses check-in dan proses check-out. Sementara yang gambar nomor 1 itu adalah main entrance, jadi pintu masuk utama sebelum kamu berada di lobby. Baik, Mang, terima kasih, Mang. Jadi benar-benar sudah sangat jelas ya. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa gambaran mengenai area umum. Nah, tapi sekarang kamu mau tanya. Pak, suaranya kurang keras, Pak. Maaf. Suaranya kurang keras, Pak. Ya, kamu minum dulu ya biar lebih keras. Oke. Baik, Mang. Sekarang Komang dan siswa lainnya. Nah, tadi kita melihat gambaran mengenai area umum. Nah, sekarang Pak Mul tanya. Kalian pernah lihat tulisan area umum? Ada yang ada umumnya enggak? Mungkin seperti di sini Pak Mul dapat gambaran jalan umum, toilet umum, transportasi umum.
Nah, kira-kira yang ada umumnya itu artinya apa sih? Gitu? Ada yang berani mencoba untuk menjelaskan ke Pak Mul? Bisa Iya, dipakai semua bisa orang, Pak. dipakai Bisa dipakai semua. Komersial, Pak. Oke, Adelia Semua orang, menjawab Bapak. bisa dipakai oleh semua orang. Winda gimana, Winda? Iya, Pak, bisa dipakai semua orang untuk umum itu. Apakah hanya dipakai saja? Dilalui boleh nggak? Boleh. Dilalui boleh. Nah, oke, berarti mungkin kalau Pak Mul pakai contoh kayak toilet umum itu bukan hanya digunakan, kalau mau melalui juga boleh, transportasi umum juga sama, jalan juga sama. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah umum boleh digunakan atau dilalui oleh siapa saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan hotel, tolong perhatiannya semuanya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hotel, apa sih itu area umum hotel? Jadi area yang dapat digunakan bagi tamu pada saat tamu itu melaksanakan aktivitasnya selama berada di hotel. Nah, sementara bagi karyawan bagaimana? Bolehkah menggunakan? Nah, untuk karyawan hotel hanya boleh digunakan pada saat melakukan aktivitas pelayanan. Contoh, kalau di lift apakah pegawai hotel boleh menggunakan lift tamu? Tidak boleh. Tapi pada saat membersihkan boleh ada di sana nggak? Boleh. Boleh. Dengan area umum. Boleh. Gitu ya. Nah, jadi area umum hotel itu dibagi menjadi dua. Ada area kering dan area basah. Seperti apa sih area kering itu? Jadi yang permukaannya selalu kering tanpa adanya genangan air. Mungkin kalian sudah paham perbedaan antara kering dan basah. Kalau area basah yang permukaannya terkadang basah. Nah, jadi kalau memang sudah paham mengenai dua bagian itu, sekarang kita akan mengidentifikasi video area umum di hotel. Nah, jadi ini akan Pak Mul bentuk kelompok. Kelompoknya nanti akan membuat tabel seperti di gambar ini. Jadi ada nama area, kemudian kalian mengelompokkan termasuk area kering atau area basah. Nah, jadi kelompoknya sudah Pak Mul atur. Kelompok satu itu isinya adalah Adelia, Komang, Parka, dan Sirilus. Kemudian kelompok dua itu ada Arya, Dipa, Nurin, dan Yusni. Kalau kelompok tiga itu ada Mulyani, Dipa, Yasa, dan Winda. Sementara kelompok empat itu ada Eka Riasi, Tri, Fatma, dan Agung. Jadi Pak Mul harap nanti kerjasamanya antar kelompok ini. Untuk proses pengerjaannya waktu diskusi Pak Mul berikan 10-15 menit, kemudian berdiskusi untuk mengumpulkan data dari video yang sudah ditayangkan. Kemudian hasil diskusi nanti dipresentasikan di depan kelas. Nah, sudah paham mengenai tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, ini sudah digambar. Jadi nanti Pak Mul akan tunjuk dua kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Untuk videonya sekarang Pak Mul akan putar ya. Jadi Pak Mul putar dari luar saja. Nah, silakan diperhatikan. Tempat kalau tamu. Berikutnya ada toilet publik atau toilet umum yang ada di hotel. Kita lanjut lagi, ada lounge. Ini adalah tempat untuk bersantai. Kemudian berikutnya Oke, kalian sudah melihat tayangan video tadi. Silakan diskusikan. Kamu kasih waktu lagi sedikit saja dari setelah melihat video yang sudah ditampilkan. Oke, sudah. Jadi mulai dari kelompok satu mungkin Adelia coba menyebutkan basement itu termasuk area apa, Adelia? Tunggu sebentar. Iya, terima kasih Pak Mul. Jadi saya di sini mewakili kelompok 1 dengan anggota Pak Komang Partayase, Sirlius, dan Arya. Di sini saya akan membahas
hasil presentasi kami yang terdiri dari untuk area basement itu termasuk area kering, kemudian lobby termasuk area kering, public toilet termasuk area kering, kemudian lounge itu termasuk area kering, locker room termasuk area kering, bar termasuk area kering, swimming pool termasuk area basah, dan koridor masuk area kering. Jadi di antara semua video tersebut hanya swimming pool saja yang termasuk dalam area kering, area basah, maaf Pak Mun. Seperti itu kiranya hasil kelompok kami. Baik, jadi dari hasil diskusi hanya swimming pool yang termasuk area basah. Terima kasih Adelia. Oke, coba Pak Mul tampung dulu jawabannya. Berikutnya dari hasil diskusi kelompok 2, Arya coba sebagai ketua kelompok hasil diskusinya. Ini Pak tentang basement. Ada perbedaan nggak dengan jawabannya kelompok Adelia? Atau hampir semua sama? Ini Pak, untuk lockernya itu basah Pak. Oh, kalau dari jawaban kelompok Arya itu locker room-nya itu basah. Area basah. Baik. Jadi yang lainnya sama Arya? Iya, Pak. Sama Pak. Baik. Kalau sekarang Pak Mul akan bahas, mari kita diskusikan. Nah, untuk locker room-nya tadi perbedaannya ini basah dan kering. Kemudian public area toiletnya ini mungkin di sini ada kebalik penulisannya ya. Harusnya di sini. Nah, untuk locker room memang yang tepat itu adalah termasuk area basah. Jadi kelompoknya Adelia sedikit tuh pegawai itu ganti pakaian, kemudian mandi, mencuci wajah, mencuci tangan itu di sana setelah selesai bekerja atau sebelum bekerja. Oke, jadi applause dulu untuk kelompoknya Arya karena sudah sangat tepat. Namun untuk kelompoknya Adelia tidak perlu khawatir, jadi tidak perlu sedih juga gitu. Karena orang yang hebat adalah orang yang mau berusaha meskipun ada sedikit kekurangan kecepatan ya. Oke. Berikutnya Pak Mul akan bahas mengenai peralatan pembersih di area kering dan basah. Jadi sebelum kita bekerja, jadi kita diminta untuk mengidentifikasi area yang akan dibersihkan terkait areanya, objek, alat, dan bahan pembersihnya. Nah, jadi untuk peralatannya itu dibagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok broom and brush, linen, supporting, container, dan protector. Nah, ini kelompok broom and brush. Contoh alatnya mungkin nggak asing seperti yang pernah kalian lihat di rumah ya. Ada mungkin kalau bahasa Indonesia sikat toilet, sikat tangan, sikat sepatu. Nah, ini untuk kelompok linennya ada jenis-jenis peralatan pembersih yang berbahan dasar kain. Mop, ataupun daster. Kemudian untuk kelompok supporting semua yang membantu pada saat kita bekerja. Di sini ada contohnya ladder atau tangga. Kemudian di sini ada kelompok kontainer, jadi penampung. Contohnya mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dustpan, tapi dalam bahasa Indonesia disebut serok. Nah, ini kelompok protecting. Jadi kelompok protecting ini yang membantu untuk menjaga kesehatan pegawai pada saat bekerja. Kalau kayak sekarang sih sudah umum pakai masker dan hand glove. Nah, jadi kalau tadi sudah membicarakan mengenai alat, ini kita akan membicarakan mengenai bahan pembersihnya karena ini ada kaitannya nanti. Ada glass cleaner, ada floor cleaner, ada wood polish, metal polish, serta toilet cleaner yang fungsinya sudah kami tampilkan di depan. Nanti kalau kalian mau PowerPoint ini juga nanti kami kirimkan ke kalian. Nah, kalau sudah mengetahui alat dan bahan, berikutnya kita akan bicarakan mengenai metodenya. Karena ini kombinasi dari hasil alat dan bahan. Jadi untuk metodenya itu ada dusting atau mengelap, kemudian ada polishing, itu mengkilapkan benda, ada sweeping itu menyapu, kemudian glass sweeping itu membersihkan kaca, dan mopping itu adalah mengepel. Jadi alat-alatnya itu alat yang sudah Pak Mul tadi kita kombinasikan dengan bahan pembersih agar dapat menjadi suatu metode pembersihan seperti itu. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah membahas mengenai area umum, kemudian sudah membahas mengenai alat, metode pembersihan. Jadi Pak Mul ingin coba salah satu dari kalian untuk mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Mungkin Arya boleh? Karena tadi Arya sudah cukup aktif. Arya. Untuk menyimpulkan pembelajaran. sofa itu dusting Pak.
Dan untuk counter FO itu testing dan policing. Dan meja itu dusting. Untuk lantai itu mopping. Yang kelima adalah jendela, itu glass wrapping. Ya. Tapi kalau umpamanya Arya, Pak Mul minta untuk menyimpulkan secara keseluruhan pembelajaran hari ini. Yang Arya dapat itu apa? Kesimpulan yaitu area umum merupakan area yang dapat digunakan atau dilalui oleh semua orang yang ada di hotel. Khususnya untuk karyawan, untuk melakukan pelayanan hotel. Yang kedua, contoh area umum atau lobby atau fitness center atau pool atau koridor. Yang ketiga adalah untuk metode pelayanan pembersih terdiri dari dusting, polishing, sweeping, glass wrapping, dan mopping. Oke, terima kasih Arya sudah mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, jadi dari kesimpulannya Arya, Pak Mul juga dapat menyimpulkan bahwa area umum di hotel itu adalah area yang dapat digunakan atau dilalui oleh semua orang yang ada di hotel, namun dengan fungsinya masing-masing seperti itu. Contohnya ya ada koridor, lobby, garden, pool, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian pada saat akan melakukan pelayanan pembersihan, kita harus mengetahui kelompok alat pembersih yang akan kita gunakan. Contohnya seperti tadi ada floor broom, dustpan, brush, hand brush, toilet bowl brush. Kemudian tentunya kalau ingin melakukan suatu metode pembersihan, perlu bantuan bahan pembersih seperti glass cleaner, floor cleaner, kemudian wood polish juga. Jadi kalau kita sudah mengetahui alat dan bahan, maka kita akan bisa melakukan metode pembersihan. Nah, di mana metode pembersihan ini terdiri dari dusting, polishing, sweeping, glass sweeping, dan mopping. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dibantu oleh Arya juga. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Pak mengharap kalian melakukan kegiatan literasi atau membaca materi secara mandiri di rumah atau di kelas sebelum mata pelajaran dimulai terkait pembelajaran hari ini, yaitu pembersihan area kering dan area basah. Jadi kalian bisa baca-baca langkah-langkah atau metode pembersihan. Nah, sebelum diakhiri, ada yang ingin ditanyakan? Meskipun Pak Mul yakin biasanya tidak, tapi Pak Mul tetap akan bertanya ini. Ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Sudah jelas, Pak. Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, jadi Pak Mul harap kalian tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik untuk pertemuan berikutnya. Dan nanti di rumah jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, marvel housekeeping dibaca-baca lagi apa yang sudah Pak Mul berikan hari ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasama kalian dan keaktifan kalian selama mengikuti pelajaran dengan Pak Mul. Semoga nanti dalam perjalanan pulang kalian diberi kesehatan. Nah, sebelum kita pulang, Pak Mul minta tolong untuk Komang selaku ketua kelas kembali memimpin berdoa karena ini pembelajaran yang terakhir agar semua teman-teman kalian juga termasuk Komang dan Pak Mul selamat dalam perjalanan pulang. Minta tolong dipimpin, Mang. Proyektornya nggak dilepas dulu, Pak. Kabel-kabelnya, Pak. Nah, nanti sambil ketika teman-teman jalan pulang kita lepas. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bikin Pramas satu dulu, Mang. Pramas satu dulu, Mang. Iya. Baik, Pak Mul. Tolong di stop share dulu. Ya. Baik, Ibu Sulfiati. Samsida. Alhamdulillah, Pak Mul sudah melakukan dengan baik. Waktunya tidak lebih. Pas. Nah, semoga yang berikutnya juga seperti itu karena kita sudah melalui beberapa teman yang sudah melaksanakan ininya. Maka yang harapan saya yang berikutnya sudah bisa mengontrol waktu. Nah, semua apa yang diharapkan dalam metode pembelajaran, khususnya peer teaching ini, Bapak sudah lakukan dengan baik.
baik penggunaan teknologi, penggunaan kalimat kognitifnya sudah bagus. Nah, semoga apa yang dilakukan hari ini berikut-berikutnya tetap dijaga dan lebih ditingkatkan. Baik, Ibu. Untuk tampilan Bapak, alhamdulillah bagus. Dan Terima kasih, Bu. semua tidak ada yang tidak bagus, semua bagus. Cuma karena kalau yang tadi ada Pak Komang itu karena pertama, akhirnya ini keasikan, semua bagus. Ya, jadi itu semua sudah dilaksanakan dengan baik. Harapan saya nanti pada PPL juga tetap dijaga apa yang sudah dilakukan.